Baik, terima kasih ya telah memimpin kita dalam doa. Saya akan cek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Saya absen. Adventi. Hadir Pak. Adventi. Yohanes. Hadir Pak. Agatha. Jadi semuanya hadir ya? Nah, untuk hari ini siap untuk belajar? Siap. Jadi kita bersyukur sekali bahwa Anda semua bisa hadir pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, silakan buka HP-nya masing-masing. Saya akan kirim link untuk di grup kelas. Nah, link itu silakan Anda buka, kemudian Anda jawab soal tes yang ada. Minggu lalu kita belajar apa lagi? Ada yang ingat? Ya, Nathan. Minggu lalu kita belajar mengenai elastisitas, yaitu susunan tugas. Oke, jadi betul ya, jadi yang disampaikan Nathan itu betul. Kita minggu lalu belajar elastisitas mengenai susunan tugas. Ada yang bisa berikan tanggapan? Ya. Dari pengamatan minggu lalu, perbedaan misteri dan kabarnya pertama panjang misteri lebih panjang daripada kabarnya. Oke, jadi minggu lalu kita belajar susunan pegas secara seri dan secara paralel. Kita akan masuk di pelajaran kita hari ini berbicara tentang lidah. Lidah ini atau bahasa lainnya adalah satalir. Satalir yang kita tahu, sat yang bisa mengalir itu kan ada berapa jenis? SMP atau di kimia kamu belajar ada namanya sat padat, sat cair, dan gas. Bagian yang pertama di lidah ada yang biasa pergi berenang. Contohnya biasa di berenang di hotel Said, di hotel Said atau di tempat pemandian lainnya. Ada yang biasa berenang sambil menyelam? Ya, coba lagi Son. Bagaimana kalau kamu berenang sambil menyelam? Bagaimana perbedaannya menyelam di kolam yang dangkal dengan kolam yang dalam? Ketika saya berenang di kolam yang dangkal, saya tidak merasakan apa-apa karena pada kolam dangkal memiliki tekanan yang kecil. Ini untuk kegiatan kita pada hari ini. Yang pembelajaran kita yang pertama adalah bahwa melalui model pembelajaran PJBN. PJBN itu artinya pembelajaran berbasis proyek. Jadi semester kita akan buat proyek dengan berdiskusi kelompok dan presentasi menggunakan pendekatan saintifik. Peserta didik kelas 11 IPA dalam hal ini 11 IPA 2 kamu dapat menganalisis tekanan hidrostatis dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui model pembelajaran PJBN dan metode praktikum menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik kelas 11 dapat menyajikan hasil laporan pesawat. Supaya tujuan pembelajaran kita ini tercapai, maka Bapak sudah buatkan alur kegiatannya seperti ini. Kegiatan alur yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Ini yang sebentar kita jalani. Kemudian sebentar kamu akan mengamati video. Kita akan merancang sebuah proyek. Dan proyek yang kita rancang itu akan diuji coba, kemudian kita presentasikan. Setelah presentasi ada mungkin peserta didik atau siswa yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan, maka kita akan diskusi. Dan semoga dari hasil presentasi dan diskusi itu kita memperoleh kesimpulan yang bersesuaian dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Dan untuk mengukur pemahaman kamu tentang materi hari ini, kita akan melakukan evaluasi. Nah, sepanjang alur kegiatan ini akan kita melakukan penilaian. Jadi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Anda silakan amati video ini. Nah, ada beberapa bendungan yang besar yang pernah jebol. Bendungan di Laos juga pernah ada yang jebol.
yang kamu amati. Yang kita amati tadi itu video tentang oke, bendungan ini kemudian bendungannya jebol. Kalau kamu amati tadi, kalau kita bukan dengan konsep pelajaran fisika atau analisis tingkat nalar yang kamu punya, kira-kira menurut kamu yang menyebabkan jebolnya bendungan ini penyebabnya adalah seperti apa? Ada yang bisa berikan jawaban? Ya, silakan Merlin. Bendungan yang terlalu dalam. Oke, bisa. Yang pertama adalah bendungannya. Nah, bendungan terlalu dalam. Ada yang lain? Ya, silakan Jessica. Yang kedua disebabkan karena minimnya air yang deras. Yang kedua menurut Jessica itu adalah apa? Oke, volume air yang besar. Supaya jelas, kita lihat hubungannya tadi dengan tekanan hidrostatis dengan bendungan jebol. Anda silakan buat kelompok. Silakan duduk bersama dengan kelompok fisika yang selama ini kita punya. Silakan. Nah, kamu lihat LKPD-nya itu sebentar karena ini akan dikumpul kembali. Bagian depan itu kamu lihat ada tujuan pembelajaran. Setelah itu kamu tulis anggota kelompok. Ya, tulis anggota kelompok yang ada di kelompokmu. Setelah itu kamu baca LKPD-nya. Sudah ada gambarnya, silakan gerakai alat yang sudah kamu siapkan dari rumah. Kemudian kamu sesuaikan dengan LKPD yang ada. Karena sudah semua, sekarang Bapak tawarkan, adakah kelompok yang bersedia menguji coba dan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan? Ada? Oke, ya. Silakan kelompok 1. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1.
kendala dari proyek kami setelah kami melakukan proyek ini, yaitu kendala yang menyelesaikan proyek ini adalah menyiapkan bahan dan alatnya seperti mencari toples benih yang lebih besar dari corong, kemudian memasang balon pada corong. Proyek ini berhasil karena jika corongnya diberikan tekanan ke dalam cair di dalam selang ini berhasil, cair dalam selang ini naik. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan pada aset cair tersebut. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, adakah kelompok yang mau bertanya? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Jika zat cairnya diganti, apakah tekanan masih sama? Terima kasih. Sebenarnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke. Ya, cukup. Adakah yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang berani? Oke, silakan daftar kelompok 5. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya ambil pada pelajaran kita hari ini mengenai tekanan hidrostatis adalah tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu massa jenis, kecepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Mengenai tekanan hidrostatis adalah makin dalam zat cair tekanan hidrostatisnya semakin besar. Besar tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh seperti yang diungkapkan oleh Nathan tadi, dipengaruhi oleh 3 variabel. Yang pertama adalah massa jenis, kemudian percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Anda buka WA group, ada link yang kembali saya kirim untuk Anda kerjakan post test. Silakan buka link itu, kemudian jawab pertanyaan yang ada di dalam. Selanjutnya kita akan belajar tentang Pascal. Di tekanan hidrostatis adalah Pascal. Begitu saya kira materi kita, aktivitas kita belajar hari ini cukup sampai di sini. Ya, kalau ada yang kekeliruan yang saya lakukan mohon dimaafkan. Sebelum kita pulang ke wanita masing-masing, mari kita ingat dengan doa. Ya Tuhan, kembali lagi karena anak-anakmu dalam kehidupan bidakmu. Kemudian kamu ingat, kalau kamu pulang sebentar, hati-hati di jalan, nah? Oke, ke kelas. Terima kasih.